Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asma Makfiratunisa NIM 20201037031138. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari komunikasi data tentang penjelasan IP addressing. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dari pencarian konfigurasi perangkat, kemudian konfigurasi dua buah LAN, lalu konfigurasi interface pada PC. Yang pertama-tama itu ke konfigurasi perangkat. Nah, di konfigurasi perangkat ini, kita buka dulu custom router. Di customer router ini saya sudah melakukan praktek terlebih dahulu datanya itu, lalu kemudian saya langsung menjelaskan di sini. Dari pertama ini kita enter, lalu muncul router, kita tulis saja enable, lalu di sini kita tulis konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan mengganti password yang kelas 123 menjadi Cisco 123 dengan cara tulis enable secret kelas 123, kemudian enter line console 0, lalu masukkan password Cisco 123. Lalu kita login, terus exit. Setelah exit, kita terus masuk ke exit, lalu kita konfigurasikan customer router agar sebagai hostname untuk router. Nah, jadi kita tulis hostname customer router. Lalu kita masukkan konfigurasi interface G00 dan G01 dengan alamat IP dan subnet mask. Lalu kita enable keduanya. Jadi di sini ada G0 sebagai jaringan ke LAN A dan PC A, sedangkan G0 per 1 itu berperan sebagai jaringan ke LAN B dan PC B melalui customer router. Jadi di sini caranya, di customer router ini kita tulis interface Gigabit Ethernet 0 per 0. Masukkan IP address dari ini tadi, yang G00 ini kan IP address dari LAN A dan PC A. Nah, IP address dari LAN A, kemudian ini subnet address-nya 255.192. Lalu no shutdown, kemudian kita enter lagi, lalu akan muncul lagi customer route config if, masukkan interface Gigabit Ethernet 0 per 1, masukkan IP address-nya 192.168.065, kemudian masukkan subnet mask-nya 255.255.255.192, lalu shutdown, kita tulis di sini untuk enable. Lalu setelah shutdown, kita enter, lalu ini masih config, kita exit, kemudian exit, lalu customer router, kita enter, lalu setelah customer router kita tulis copy running config startup config. Kemudian destination file name startup config, lalu di sini untuk building configuration, membangun konfigurasi, oke. Lalu customer router kita tulis srun. Setelah srun, maka konfigurasi akan dibangun, lalu kita enter sampai sampai akhir customer router. Setelah customer router, maka akan kita tulis exit untuk mengakhiri jalannya dari konfigurasi ini. Kemudian, kalau sudah, file itu masuk ke konfigurasi dua buah LAN switch pada customer. Jadi pertama-tama kita masuk ke LAN A. Nah, di sini juga datanya sudah saya cari terlebih dahulu. Kemudian saya jelaskan saja. Pertama-tama itu kan pada LAN A masuk, lalu kita tekan enter pada keyboardnya, kemudian muncul switch. Di sini kita tulis enable, lalu tulis saja configure terminal, kita enter, lalu masukkan interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya 192.168.0.2, lalu subnet mask-nya ini 255.255.192, kemudian no shutdown. Kemudian kita enter sampai bawah, lalu jika config if seperti ini kita tulis exit. Nah, setelah itu jika config
switch config seperti ini, baru kita tuliskan if default gateway-nya. Kalau sudah if gateway, kemudian kita ketik Ctrl C untuk keluar dari dictionary. Setelah Ctrl C, kemudian kita enter lagi yang switch tadi sampai ketemu switch di sini. Setelah ini baru kita switch di sini, masukkan copy running config startup config. Masukkan, kemudian destination file name, membangun konfigurasi, oke, lalu switch as run. Setelah run, maka konfigurasi akan dibangun, kita enter sampai bertemu switch. Nah, kalau sudah switch, baru kita exit untuk keluar dari dictionary. Kalau udah, kita lakukan hal yang sama pada LAN B. Nah, saya sudah mencari juga datanya. Pada LAN B, enable, switch configurasi terminal, saya enter, kemudian masukkan interface pilihan 1. Ini masukkan IP address dari LAN B. IP address-nya 192.168.066. Nah, masukkan subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya kita masukkan sesuai yang diperintahkan, kemudian kita enter switch config lo, baru Ctrl C, switch, kita enter lagi, sampai muncul seperti ini, baru pada switch ini kita masukkan copy running config startup config. Nah, kalau sudah kita enter, maka akan ditanyakan startup config, di sini building configuration. Oke, kita switch as run, kita tulis as run. Nah, di sini konfigurasinya akan dibangun, kemudian kita tunggu, kita enter, terus sampai bertemu switch. Kalau sudah seperti ini, baru exit untuk keluar dari dictionary. Kemudian kalau sudah, yang ketiga itu konfigurasi interface pada PC. Pada PC A, kita masukkan IP konfigurasinya sesuai yang diperintahkan, masukkan IP address-nya 192.168.062, subnet mask-nya 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 192.168.001. Kemudian kalau sudah pada PCB, masuk ke IP configuration, lalu IP address, kita masukkan sesuai yang diperintahkan, kemudian subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya. Kalau sudah, lanjut pada pertanyaan praktek. Yang pertama tadi sudah saya demokan proses konfigurasi perangkat yang ada pada topologi menggunakan resource yang sudah disediakan pada link. Udah. Lalu kemudian yang kedua itu lakukan pengecekan ping untuk menguji konektivitas perangkat. Untuk menguji konektivitas perangkat, pada PCA kita masuk ke command prompt. Pada command prompt ini sudah saya cari juga datanya. Sini kita ingin melihat pengecekan ping pada PCA. Jadi pada PCA kita tulis ping dengan masukkan default gateway dari PCA, yaitu 192.168.001. Kemudian ini hasil dari ping dari default gateway PC1. Hasilnya itu data berhasil dikirim karena di sini 0% loss. Nah, berarti datanya itu berhasil dikirimkan. Kemudian lanjut yang B itu PCB dengan default gateway-nya. Pada PCB, kita masuk ke command prompt, lalu kita tulis ping, masukkan default gateway dari PCB. Kemudian di sini hasil dari ping dari PCB. Nah, di sini data dikatakan berhasil dikirim karena di sini 0% loss, berarti tidak ada data yang hilang. Kemudian yang ketiga PCA terhadap PCB. Karena PCA terhadap PCB, jadi proses ping-nya ini kita menggunakan IP address dari PCB, tidak menggunakan default gateway-nya. Karena kita ingin melakukan ping terhadap PCB. Jadi setelah itu hasil ping dari IP address dari PCB ditemukan bahwa datanya itu semua berhasil dikirim karena di sini 0% loss. Ya. Kalau sudah, baru
melengkapi addressing table di bawah ini. Lalu bagaimana itu bisa didapat? Nah, pertama itu pada customer router. Di sini saya sudah isikan IP address dan subnet max-nya. Lalu di sini kita cari. Nah, pembuktian apakah itu benar yang saya masukkan. Nah, saya mau ngeceknya tuh ada di sini, di CLI dari customer router. Pada G0, ini G0, IP address-nya itu 192.168.0.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Kemudian pada G0/1 itu IP address-nya 192.168.0.65 dan subnet mask-nya 255.192. Kemudian pada 1 sama 201.165.212 dan subnet mask-nya 255.255.255. Kemudian masuk ke LAN B. LAN A terlebih dahulu. Pada LAN A di sini kita pembuktian IP address-nya itu ada di sini. IP address-nya 192.168.0.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway 192.168.0.1. Berarti yang saya masukkan benar. Kemudian pada VLAN B kita cari di sini IP address-nya 192.168.0.6 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.0.65. Mau sama, kemudian kita buka pada PC A, masuk ke info configuration, kita type address, subnet mask-nya, dan default gateway-nya sudah sesuai sama yang ada di sini. Di sini sudah sesuai. Kemudian pada PCB, kita buka info konfigurasi. Nah, di sini kita lihat IP address-nya 168.0.162 sudah sama, subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya. Nah, demikian presentasi penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila masih banyak dalam kekurangan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.